Ayo nampak Mama lewat. Nampak Mama lewat dulu. Dibuka aja ya Pak. Udah mulai aja. Ya Bu Beb. Ya, dimulai aja. Ya, oke. Sip ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1, yaitu Ibu Baby Masito Batubara SAP, SOS MAP. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-Ibu dosen Visipol Universitas Medan Area. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara rutin kita, yaitu Jumat Barokah dan diskusi online, yang pada hari ini kita juga mengangkat tema dari nasib UMKM, selama pandemi COVID-19, yang mana tema hari ini diangkat oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Yarhamdani SE MSP, dan sebelumnya juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang dapat meluangkan waktu 1,5 jam ke depan untuk diskusi online kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja acara pembukaan oleh Ibu perwakilan dari Visipol UMA, yaitu Ibu Wakil Dekan 1 kita, yaitu Ibu Baby Masito SOS MAP. Kepada Ibu Baby Masito Batubara SOS MAP, kami persilahkan dengan segala hormat, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Bu Baby. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam sayang untuk keluarga Visipol. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di media online yang berbahagia hari ini untuk menjalin silaturahmi keluarga Visipol sambil berdiskusi, berbagi ilmu, sharing ilmu. Ya, untuk hari ini temanya nasib UMKM selama pandemi COVID. Dapat salam dari Pak Dekan. Pak Dekan ada di sini. Cuman karena memang biasanya Bapak menggunakan laptop untuk upload-nya, jadi tidak ada aplikasi di handphone Bapak. Jadi saya mewakili untuk membuka acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Yarhamdani SE MSP, kandidat doktor studi pembangunan, yang mau menyediakan waktunya memberikan sharing ilmu. Selain juga sebagai kandidat dokter, juga Pak Yarhamdani ini sepak terjangnya di dalam bidang UMKM luar biasa. Jadi kita ini banyak mau mendapatkan ilmu nih dari Pak Yarhamdani. Bagaimana kiat-kiat supaya menjadi pengusaha bisnis yang sukses di era pandemik COVID-19. Gitu ya. Mungkin saya bisa buka cabang kolam renang nanti ini di Medan, gitu ya. Amin. Ya, dapat ilmu dari Pak Yarhamdani. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih juga buat dosen-dosen Visipol yang sudah mau aktif berpartisipasi dalam diskusi webinar Jumat Barokah online ini. Semoga acara yang kita laksanakan ini berkahi dan bermanfaat buat kita semua. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar dengan tema nasib UMKM selama pandemi COVID.
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Khairika Nasution. Ya, baik. Terima kasih Ibu Wakil Dekan kita, Ibu Baby Masito. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, mungkin kita langsung saja acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemateri oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Yarhamdani SEMSP, di mana Bapak narasumber kita ini juga dia berasal dari S1-nya, yaitu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sumatera Utara, dan S2-nya juga Magister Studi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara. Dan Bapak narasumber kita juga ini kandidat doktor di studi pembangunan di Fakultas Sisipol Universitas Sumatera Utara. Mungkin sama dengan Ibu Wakil Dekan 1 kita juga ya. Mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan benar-benar berhasil telah mencapai gelar doktor. Amin ya. Terus Bapak narasumber kita ini juga Direktur dari Dendang Tirta di Langkat, dan Bapak narasumber kita juga ini Ketua Umum Persatuan Rendang Seluruh Indonesia atau PARSI di Kabupaten Langkat, dan beliau juga Direktur Lembaga IRS Bidang Lingkungan dan SDM. Mungkin itu aja sekilas tentang Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Yarhamdani SEMSP. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Bapak narasumber kita untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak narasumber kita, Bapak Yarhamdani SEMSP, kami persilahkan Pak dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun tidak secara langsung, hanya bertatap muka melalui layar lebar ini. Yang saya hormatin Ibu WD 1 dan seluruh dosen Universitas Medan Area yang saya hormati. Mungkin ini hanya sedikit pengalaman dan juga hasil dari teman-teman para pengusaha, mungkin yang masih dari yang merintis ataupun yang sudah lama, dari hasil evaluasi tentang bagaimana nasib usaha mereka akibat dari pandemi ini. Mungkin itu pengantarnya hanya itu. Namun mungkin saya juga mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian ada sedikit kesalahan atau perkataan saya. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Mungkin langsung aja. Nasib UMKM selama pandemi COVID-19. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal COVID-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama usaha-usaha atau UMKM yang mengalami penurunan drastis sehingga diperlukan
berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Ketidakpastian masa pandemik ini membuat banyak para pengusaha mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, terutama dalam usaha yang melibatkan orang banyak seperti objek wisata, kafe atau kuliner dan sebagainya. UMKM sendiri itu merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau ditelisik dari kepanjangannya, terlihat bahwa sektor ini terbagi menjadi 3 jenis usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pembagian antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah didasarkan pada kepemilikan aset dan omset. Ini bisa kita lihat bagaimana usaha mikro dengan maksimal aset 50 juta dan omset maksimal 300 juta per tahun. Bagaimana usaha kecil dengan aset 50 juta sampai kepada 500 juta dengan omset 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Dan usaha menengah 500 juta sampai dengan 10 miliar, yaitu total asetnya, yang mana omsetnya 2,5 miliar sampai pada 50 miliar per tahun. Ciri-ciri UMKM itu yaitu jenis komoditi yang tidak tetap, dapat berganti sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan pemilik usaha, mudahnya mereka untuk berpindah tempat, biasanya masih belum rapi secara sistem manajemen termasuk keuangan, biasanya ini belum menggunakan akuntan, seperti itu dan sebagainya. Kemudian pendidikan SDM-nya yang masih tergolong rendah, biasanya sih masih banyak yang di bawah dari sarjana. Kemudian ini umumnya sulit untuk mengakses ke perbankan dalam hal pemberian modal. Biasanya ini dialami UMKM yang tidak memiliki izin atau legalitas untuk menjalankan usahanya. Kemudian ini contoh-contoh jenis UMKM, ya seperti kuliner, kalau bidang jasa ya seperti sarana olahraga kayak yang saya menjalankan ini, kemudian kurir, pengantar dan sebagainya. Kemudian ada pertanian, peternakan, sarana olahraga, objek wisata, itu yang saat ini sangat berdampak karena mengumpulkan banyak orang atau juga termasuk dalam sarana hiburan. Kemudian ini kebijakan pemerintah tentang kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 melalui kebijakan-kebijakan masing-masing kepala daerah. Ini landasannya, di mana yang diteruskan oleh kepala daerah sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan dasar penduduk. Ini bisa Bapak Ibu baca. Di situ sudah saya tandai merah dengan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ini yang sering kita tahu bagaimana penutupan tempat umum atau tempat yang sering mengundang keramaian. Yang kita tahu juga seperti mall ataupun tempat hiburan-hiburan lainnya, objek wisata yang mungkin baru beberapa belakangan ini dibuka setelah dilonggarkannya PSBB. Kemudian ini upaya pemerintah. Ini upaya pemerintah terhadap UMKM. Pembebasan biaya listrik dengan daya 450 FA. Yang mana kalau kita lihat mungkin dengan listrik daya 450 FA, saya rasa tergolong tidak ada UMKM yang menggunakan daya listrik seperti itu. Kemudian pemotongan 50% biaya listrik dengan daya 900 FA ini masih ada, terdapat UMKM yang menggunakan 900 FA, itu yang mikro. Kemudian ini PPH 21 itu yang berpenghasilan 200 juta per tahun. Itu hanya untuk UMKM 200 juta per tahun. Kemudian menerbitkan surat utang, ini pemerintah bekerjasama dengan perbankan. Namun yang kita tahu juga perbankan juga memiliki kebijakan tersendiri, tergantung dari wilayahnya. Seperti saya sendiri di wilayah Langkat itu beberapa perbankan memiliki kebijakan tersendiri seperti BPDSU atau Bank Sumut yang kita tahu
itu mereka hanya menerbitkan surat utang untuk pegawai negeri sipil dan pensiunan. Kemudian untuk di mandiri, kalau nggak salah saya, itu hanya menerbitkan untuk peternakan, pertanian, atau perkebunan. Dan ini sepertinya tidak efisien menurut saya, karena dengan menerbitkan surat utang, tapi melakukan juga pembatasan pinjaman. Itu yang terjadi saat ini. Kemudian ini upaya pemerintah terhadap pegawai atau karyawan. Ini insentif untuk korban PHK. Itu ada 3 jenis, yaitu kartu prakerja yang kita tahu saat ini Jokowi, Presiden Republik Indonesia, menambahkan dana dari yang tadinya 10 triliun menjadi 20 triliun untuk kartu prakerja, di mana dengan usia minimal 18 tahun kita bisa ikut dalam kartu prakerja. Namun di kartu prakerja juga masih belum efisien, karena di situ harus ada semacam uji coba. Jadi semacam ada tesnya lagi. Jadi belum tentu juga kita mendapatkannya. Kemudian untuk jam sostek atau yang kita kenal dengan sekarang ini BPJS Tenaga Kerja, ini yang diberikan pemerintah. Namun kalau saya pribadi, tidak pun ada COVID ini, BPJS Tenaga Kerja ini tetap bisa dipergunakan, karena ini semacam tabungan. Kalau yang kita tahu, kalau PNS itu semacam ada THT gitu. Kalau di karyawan dia BPJS Tenaga Kerja. Kemudian padat karya tunai ini yang mana Presiden Jokowi dengan Kementerian Tenaga Kerja memberi bantuan kepada masyarakat desa yang berdampak terhadap COVID Corona. Itu masyarakat yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah, dan yang TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Ini bekerja sama dengan desa. Kemudian ini menerbitkan surat utang, ini untuk yang pensiunan dan sebagainya. Kepastian THR. Ini kepastian THR memang ada seperti keharusan yang kebijakan pemerintah lakukan untuk perusahaan, tapi ada sedikit kelonggaran jika perusahaan mampu. Artinya perusahaan tersebut tidak pilot dengan adanya dampak corona ini, mereka masih tak berjalan, karena itu memang masih ada. Kemudian dampak terhadap UKM ini berkurangnya jam operasional, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Seperti yang kita tahu, seperti sekarang ini mall juga sudah ada pembatasan jam operasional. Menutup usaha ini yang terburuk karena sudah tidak sanggup lagi, ataupun memang kebijakan atau edaran dari kepala daerah terhadap para pengusaha untuk menutup operasionalnya. Berkurangnya income ini sudah pasti. Bertambahnya cost atau beban yang bertanggung jawab perusahaan ini seperti listrik, itu juga sudah pasti harus dibayarkan, biaya BPJS Tenaga Kerja, gaji, kemudian biaya maintenance mesin. Ini memang wajibnya perusahaan untuk beban perusahaan yang harus dibayarkan. Kemudian sulitnya memproduksi akibat terhambat pemasukan, ini seperti saya beri contoh seperti percetakan misalnya. Percetakan misalnya, itu mungkin sulitnya bahan baku seperti kertas, pakaian dan sebagainya yang terhambat akibat adanya PSBB.
Ini yang terpuruk yaitu penjualan aset. Mungkin untuk menutupi beban-beban yang ada, mereka harus menjualkan asetnya. Kemudian dampak terhadap karyawan, PHK, yang kita tahu juga PHK sudah terjadi, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga melakukan PHK yang besar-besaran, menutup gerainya lumayan besar. Kemudian pemotongan gaji. Pemotongan gaji memang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 jika keadaan perusahaan sudah pilot. Kemudian bertambah tupoksi, ini sudah pasti karena untuk berjalannya perusahaan dengan status yang saat ini new normal, kita harus menjalankan protokol kesehatan. Maka bertambah juga tupoksi dari pegawai atau karyawan, terutama di dalam pegawai atau karyawan yang berhadapan langsung dengan konsumen. Pekerjaan yang tidak efisien ini seperti ada sudah pasti tidak efisien karena banyak yang terganggu dengan menggunakan masker, banyak yang terganggu dengan menggunakan face shield yang banyak terganggu. Kemudian tidak mendapatkan THR dan bonus karena yang kita tahu juga perusahaan memberikan gaji saja itu sudah alhamdulillah, karena banyak perusahaan juga yang tidak sanggup memberikan tunjangan dan bonus. Itu sudah diatur dari yang upaya pemerintahan itu, namun tidak ada paksaan. Jadi kalau kita lihat pada keadaan yang terjadi selama ini, nasib UMKM seperti teori Darwin dengan seleksi alamnya, di mana UMKM yang terkena dampak dari pandemi ini mengalami keterpurukan, berkurangnya income dan bertambahnya cost, di mana kurang optimalnya produksi atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Seleksi alam ini mengharuskan pelaku UMKM yang terkena dampak harus memiliki modal yang kuat ataupun yang besar untuk bertahan agar usahanya tidak bangkrut untuk menutupi beban-beban perusahaan. Walaupun dalam penerapan new normal dan dilonggarkan PSBB, bagi para pelaku UMKM yang terkena dampak tetap tidak dapat berjalan seperti biasanya, harus menjalankan protokol kesehatan dan aturan-aturan yang dibuat pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi walaupun sudah diberlakukan new normal, UMKM sendiri seperti belajar jalannya seorang bayi yang mungkin masih tertatih dan harus butuh semacam sokongan sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Yang kita harap ya masa pandemik ini cepat berlalu, karena yang kita tahu untuk masalah UMKM sendiri sampai sekarang ini belum ada titik temunya. Apa yang dilakukan pemerintah juga belum ada titik temunya, pemecahan masalahnya untuk bagaimana menyelamatkan UMKM yang berdampak terhadap virus corona ini. Saya rasa hanya sampai situ penyampaian materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak ya, mungkin acara selanjutnya kita sesi tanya jawab ataupun di sini sistemnya diskusi. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya atau meng-share masalah tentang UMKM, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Dulu. Admin yang ngapain? Kami bilang penting. Ini admin ya, Kak Baby. Ini siapa, Kak Baby? Apa yang mau bertanya atau share masalah UMKM, dipersilakan. Pak Bahru mungkin? Atau Zoraya? Ya. Ada yang lain dulu? Pak Topik lah, Pak Topik. Saya, Kak. Ibu. Oke. Saya tadi ngesot, sekarang Indomie telur. Halo, assalamualaikum. Udah boleh nih, Kak?
Kak Ica. Boleh. Supaya bagusan tampilannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya kira topik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cukup menarik untuk dibahas, di mana banyak faktor aspek-aspek bidang yang terdampak akibat COVID-19 ini, terutama kegiatan ekonomi, politik, pemerintahan segala macamnya. Nah, kan dari hasil paparan Bapak Yurial, aduh, gimana Bapak atau gimana ini? Atau abang ini, aduh, bingung juga jadinya kan. Pak Yar Hamdani kan dari PowerPoint-nya memaparkan secara general bagaimana kondisi UMKM terhadap dampak COVID-19 ini. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Yar Hamdani, Bapak kan punya usaha kolam renang. Itu kan termasuk kategori UMKM juga kan. Nah, dari paparan tersebut ada beberapa indikator seperti berkurangnya, dipotongnya gaji, segala macamnya. Nah, untuk kondisi bisnis Bapak sendiri, seperti apa kondisinya? Nah, untuk masalah dampak ekonomi ini memang justru pemerintahan juga berdampak, di mana teman-teman saya yang kerja honorer ya, kerja di aspek pemerintahan, itu gajinya dipotong 50%. Nah, tapi kalau UMKM sendiri, saya ingin tahu nih bagaimana salah satu contoh lah dari bisnis Pak Yar Hamdani sendiri, kolam berenang seperti apa akibat COVID ini, tidak adanya pengunjung atau tetap adanya pengunjung nggak peduli kayak di Tembung. Nah, di Tembung tuh nggak peduli tuh Bang. Sampai ada perkataan masyarakat, masih ada orang Tembung takut COVID, buset. Lah peduli orang Tembung itu Pak Belta. Iya, dia lah Pak Taufik salah satunya kan. Nah, itulah Bang. Jadi kalau dari aspek segi ekonomi, UMKM di Tembung itu nggak ada pengaruhnya Bang. Nggak peduli, semua kegiatan sama seperti biasa, normal seperti biasa. Mungkin di sekitar ya Medan lah cukup, makanya banyak zona merah. Karena orang Medan ini merengkel kok dibilang kan. Kalau belum kena belum terasa dia gitu kan. Nah, saya minta contoh aja, salah satu contoh bisnis Pak Yar Hamdani. Mungkin gitu aja. Ya. Ini langsung dijawab mana Kak? Bentar dulu ya, makasih Bapak Belta. Mungkin maksud dari Pak Belta mungkin cara mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini di usahanya Pak Yar Hamdani sendiri kali ya, di kolam renangnya ya. Mungkin kan beberapa UMKM yang lain mungkin pada banyak yang tutup, atau mungkin karyawan yang digaji atau dirumahkan sebagian. Jadi mungkin ini salah satu contoh dari usahanya Pak Yar Hamdani ya, kolam renang. Apakah dia dampaknya itu apakah seperti dia tutup atau merumahkan karyawan atau bagaimana? Mungkin begitu ya Pak Belta ya. Baik, mungkin Pak narasumber kita langsung aja dijawab atau kita tunggu sampai tiga pertanyaan aja baru dijawab Pak narasumber ya. Oh gitu, Kak. Kayaknya Boleh. jawab satu-satu. Oh, satu-satu boleh, silakan. Satu-satu aja dulu Ya. biar nanti masih. Oke, setelah ini saya Ya, oke Pak Barum ini dulu ya Pak, ditunggu dulu waiting list. Baik Pak narasumber kita, silakan. Terima kasih moderator. Jadi begini, saya sendiri di usaha saya sendiri itu 3 bulan menutup usahanya, 3 bulan menutup usahanya, dan menggaji karyawan yang tidak bekerja selama 3 bulan, karyawan tetap. Itu edaran ataupun kebijakan yang untuk menutupnya dari Pemda setempat melalui kerjasama dengan kepolisian. Jadi Kapolsek kemarin itu yang menutup. Kemudian kalau pengurangan karyawan sudah pasti ada, apalagi di tempat saya juga banyak yang honor, itu saya kurangi semua, hanya meninggalkan karyawan tetap itu. Kemudian kalau
saat ini kita sudah berjalan hampir sebulan, kalau salah saya, sebulan. Memang ya terasa juga gitu kan. Terasa juga. Karena ya sangat berdampak kalau kami. Memang nggak ada di Langkat sendiri, apalagi di Stabat. Itu seperti nggak ada masalah juga Delta sebenarnya. Jadi kalau kata orang sini, vaksin orang Stabat itu atau orang Sumut itu bukan hanya anti corona, miskin pun takut gitu katanya kan. Jadi kita bingung juga. Miskin pun takut katanya. Jadi susah katanya. Apalagi ya bosan juga di rumah, mungkin banyak yang sering bekerja kan. Itu pasti ya memang nggak bisa dibilangi gitu. Bahkan saya pernah berdialog dengan dari pihak kepolisian gitu, karena di sini kan pihak kepolisian yang lebih aktif untuk pengawasan COVID-19. Jadi pernah saya berdialog tentang bagaimana mereka memberikan pengertian terhadap pelaku usaha. Jadi mereka sendiri kalau yang namanya urusan perut nggak bisa mengambil tindakan tegas gitu, karena mereka juga nggak bisa memastikan seminggu lagi kah berakhir ataukah anak mereka terjamin bisa makan, itu nggak bisa. Jadi pihak kepolisian sendiri juga kalau untuk masalah perut mereka nggak bisa bilang lagi gitu. Jadi terakhir mau tidak mau yang penting diberikan himbauan, tapi dengan seperti informasi biasa aja, tapi tidak ada tindakan tegas. Itu yang terjadi di sini. Kalau di Medan mungkin saya kurang ini juga, karena ke Medan juga saya sudah jarang. Paling kalau laporan Bang Jo aja ada makasih. Makasih. Ya baik, terima kasih Bapak narasumber kita. Kata Bapak narasumber kita bahwasannya katanya orang Langkat itu miskin pun ini ya takut ya katanya. Tapi kalau di Medan beda lagi nih Pak narasumber. Kalau di Medan katanya nyawanya ada 1.000. Kalau di Medan istilahnya. Jadi orang Sumut ini kayaknya memang benar-benar kebal ya. Memang dia punya vaksin sendiri kayaknya. Kalau orang Medan, orang Sumatera lah ya. Baik, mungkin selanjutnya Pak Bahrum tadi ya. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yarhamdani dan Ibu moderator yang kita banggakan. Ya, saya tertarik dengan judul kita tadi ya. Judul kita kan nasib UMKM ya. Nasib UMKM di masa pandemi COVID-19, gitu ya Pak Hamdani ya. Cuma saya bayangkan tuh isinya adalah UMKM collab semua gitu, ya kan? Tapi kita tahu bahwa yang paling banyak kena dampak besar itu adalah justru bukan UMKM, tapi usaha besar, terutama industri pariwisata, hotel itu tutup semua, restoran itu semuanya modal besar tuh. Sedikit UMKM di situ. Kita tadi udah bilang bahwa kondisi di Medan atau Sumatera Utara ini kayaknya nggak begitu berdampak. Dampak yang dijelaskan tadi untuk karyawan misalnya, itu sebenarnya bukan di UMKM lebih banyak, tapi di usaha-usaha yang besar, di mana mereka mengelola SDM-nya. Tapi di UMKM, saya pikir kita bisa baca bahwa UMKM itu bisa eksis. Saya pernah baca seorang yang punya usaha jual sayur di sebuah komplek, ya itu bukan di Medan, tapi dia justru sampai, kalau biasanya dia hanya sore, tapi ini sampai jam 10 malam, dia bisa datang kembali ke komplek itu karena banyak pesanan. Dia gunakan online misalnya, atau telepon misalnya. Dan justru omsetnya berlipat-lipat. Jadi UMKM justru bisa
lebih berkembang di masa COVID ini karena banyak masyarakat, terutama tadi ya kuliner, kebutuhan sehari-hari 9 bahan pokok, ketika dia misalnya kreatif menggunakan media sosial atau teknologi internet dan sebagainya, justru banyak yang lebih berkembang. Nah, yang besar-besar itu yang justru terdampak. Apalagi sekarang sudah mulai dengan PSBB yang terbatas, sudah mulai buka lagi gitu. Nah, jadi saya pikir, ya bahkan anak saya sendiri di masa pandemik ini justru dia mulai usahanya dengan ayam bakarnya. Ayam bakar Skakmat. Kalau mau coba boleh di Simpang STM Al-Falah di Raja. Ini promosi ya. Promosi. Minggu lalu dia baru meja hijau tuh online. Kawannya 4 orang tuh calon sarjana USU tuh. Oh, 1 Unpap. Jadi saya pikir justru pandemik COVID-19 ini di mata orang-orang pebisnis yang bisa melihat peluang, ini peluang. Karena biasanya yang punya naluri bisnis yang besar, di mana orang menganggap suatu kondisi itu sebagai suatu malapetaka, maka dia akan melihat peluang. Nah, itu pebisnis. Jadi UMKM saya pikir tidak begitu terdampak ketika mereka punya kreativitas yang bagus untuk bisa lebih memasarkan usahanya. Mungkin itu pandangan saya. Dan di Medan sendiri, nah ini ada juga untungnya. Di Medan sendiri, ya itu tadi, COVID itu nggak begitu dipedulikan gitu. Saya sekarang nggak lagi, hampir tiap hari lewat Kampung Lalang itu tetap padat, tetap ramai. Pagi, sore tetap ramai. Ring Road tetap ramai. Sekarang udah mulai lagi. Parkiran di restoran apa segala macam, mall itu udah tetap ramai, mulai ramai lagi. Nah, jadi itu saya pikir. Jadi mungkin nanti kalau ada lagi kayak gini, judulnya jangan nasib UMKM, tapi prospek UMKM di masa pandemik COVID-19. Mungkin itu, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bahrum Jamil. Bagus sekali ya, mungkin ada pandangan dari dosen senior kita lah ya, karena beliau juga as dosen saya. Mungkin katanya kalau UMKM itu tidak terlalu dampak terhadap COVID-19 karena berdasarkan dari kreativitas sendiri ya, mungkin dengan media online mungkin bisa berjalan masih, tetapi kalau untuk usaha yang besar itu sangat berdampak, kata Pak Bahrum. Baik, mungkin itu bisa menjadi tambahan pengetahuan kita ya, sama-sama di sini. Baik, mungkin tapi Bu moderator gini, terima kasih kepada Pak Bahrum atas masukannya. Kenapa saya mengambil UMKM tidak perusahaan besar? Karena UMKM itu saya jalani, dan karena saya bertempat tinggal di Langkat, saya rasa belum ada perusahaan besar. Kenapa saya ngambil UMKM? Karena dari segi SDM-nya juga UMKM masih jauh di bawah standar kalau menurut saya. Dari kepastian dia karyawannya itu masih banyak yang honor, yang bagaimana yang gajinya per hari itu masih ada di UMKM. Tapi kalau di perusahaan besar itu tidak ada. Nah, bagaimana karyawan yang hari ini penghasilannya untuk makan besok itu di UMKM ada. Itu ada di UMKM. Dan di Langkat sendiri, bahkan di objek wisata seperti Tangkahan, kemudian Bukit Lawang juga sebagian, itu masih ada UMKM, Pak. Karena di sana mereka menggunakan kelompok Pop Darwis namanya Pop Darwis. Itu saya rasa masih masih tergolong UMKM karena masih di bawah dari 50 miliar omsetnya. Itu
Makanya saya terbitkan kriterianya itu dari total aset dan omsetnya. Jadi yang kita tahu juga seperti misalnya kafe gitu, warung-warung kopi itu kan termasuk dalam UMKM dan itu berdampak karena diberlakukannya jam operasional. Yang kita tahu juga mungkin di Medan pernah itu saya dibaca berita yang polisi membubarkan masyarakat itu kan yang sedang berkunjung, itu kan dibubarkan tuh. Kemudian yang tempat usaha yang tadinya boleh duduk tapi hanya take away, itu kan pasti berdampak, Pak. Walaupun tidak semua. Kita ambil contoh aja misalnya klinik sendiri aja yang dia di bidang kesehatan itu berdampak. Klinik sendiri itu berdampak. Kenapa saya bilang berdampak? Saat ini masyarakat malah untuk ke rumah sakit ataupun klinik takut. Jadi lebih bagus mereka menggunakan obat yang dijual di apotek dan meminum di rumah gitu. Jadi untuk klinik sendiri yang di bidang kesehatan itu berdampak. Saya rasa itu yang itu mengapa saya tidak mengambil yang perusahaan besar yang UMKM, karena juga UMKM ini saya lakoni gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yar Hamdani. Itulah gunanya kita diskusi online di sini ya. Namanya kita masing-masing punya pikiran yang berbeda, tetapi tujuan kita sebenarnya sama ya, satu. Iya. Baik, mungkin ada lagi kepada Bapak Ibu yang ingin ini, atau Pak Bahrum lagi, Pak, ada yang mau dikeluarkan lagi unek-uneknya, Pak? Ya, yang lain dulu tanggapi. Nanti kalau saya lagi ngomong nanti dibanting orang HP-nya nanti atau laptopnya. Janganlah Pak, sayang Pak. Lanjut dulu. Asik ini, ayo. Indra muda yang hobi traveling keliling kota kayaknya ya, yang baru pulang dari Sibuan. Pada Pak Indra. Nah ini Pak Indra di sepanjang jalan itu gimana? Ada nggak perbedaan sebelum masa PSBB atau apa dengan yang sekarang ya? Silakan tuh Pak Indra, itu asik itu. Oh, belum. Mau ngajukan untuk dialog dulu dengan Pak Dhani dulu ini. Siap, Pak, siap. Halo. Oke, Siap, Pak Dhani. Menarik sekali materinya tentang UMKM ini. Pak Dhani. Ya, Pak. Halo, Pak Dhani. Ya, Saya Pak. pernah, tapi saya fokus ke pedagang kaki lima dulu ini. Iya, kaki lima. Jadi, waktu bulan puasa itu, saya ada jalan-jalan ke pajak-pajak tradisional yang ada di Kota Medan. Itu sangat terdampak sekali pedagang kaki lima. Kalau tadi Bapak mengatakan di perusahaan yang Pak Dhani pimpin itu harus dilakukan merumahkan sebagian gitu ya. Merumahkan sebagian karyawan ya. Iya, Pak. Nah, kalau menurut Pak Dhani sebagai perbandingan, kompensasi apa kira-kira Pak Dhani kalau yang cocok diberikan kepada pedagang kaki lima yang terdampak COVID-19 ini? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Dhani. Saya menarik ini sebenarnya Pak, karena ini dengan adanya pandemi ini pimpinan yang baik itu diuji di saat ini Pak. Diuji saat ini bagaimana kebijakan yang mereka keluarkan. Jadi saya memberikan contoh begini Pak, kayak yang dilakukan seperti Anies Baswedan dengan memanfaatkan usaha-usaha kecil yang seperti yang kita tahu nasi bungkus kemarin itu, nasi bungkus
yang untuk para medis, untuk tim sukarelawan. Nah, mereka memanfaatkan dari usaha-usaha kecil. Dengan kata lain, kalau pemerintahnya mengerti, saya rasa ya ini menjadi peluang begitu, Pak. Jadi seperti pedagang kaki lima juga, kalau memang bisa dimanfaatkan, kenapa tidak kan begitu, Pak? Contoh, pedagang kaki lima seperti apa ya, jualan baju misalnya kan begitu kan, Pak? Jualan baju atau misalnya apa lagi ya, misalnya yang sulit ini Pak, kalau bengkel Pak, kalau bengkel nggak bisa dialih fungsikan Pak. Bengkel berapa itu Pak tadi? Soalnya banyak kali bengkel ini, entah bengkel keretanya atau bengkel hati gitu. Jangan bengkel hati Pak. Ya, apa bengkel kendaraan itu Pak? Yang namanya mekanik bisa dialih fungsikan kan Pak. Kan begitu. Jadi kalau kaki lima tergantung dari kebijakannya, menurut saya sih Pak, kebijakan dari pimpinan daerahnya. Kalau bisa dimanfaatkan, saya rasa kenapa enggak gitu Pak. Ya seperti yang dilakukan Anies Baswedan tuh saya rasa itu baik Pak, begitu. Oke, saya potong dulu Pak Dani ya. Oke, saya setuju. Apabila yang dilakukan kebijakan itu oleh Anies Baswedan, demikian juga dengan Ridwan Kamil. Saya juga setuju itu. Kalau menurut Pak Dani, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Edi Rahmayadi ataupun PLT Wali Kota Medan terhadap pedagang kaki lima? Kalau saat ini sih kayaknya belum ada gebrakan itu. Gebrakan. Cuman masih ada himbauan-himbauan aja sih, masih nggak ada solusinya gitu. Jadi sedangkan kalau pedagang kaki lima itu terutama ada banyak di pasar Pak ya, di pasar. Nah, di pasar itu sendiri tempat berkumpulnya orang banyak begitu. Itu tempat penyebaran yang memang ya sangat berdampak kalau menurut saya begitu Pak, di pasar itu. Jadi kalau untuk Sumut sendiri saya rasa nggak ada kebijakan yang mengarah ke sana gitu Pak. Oh gitu Pak Dani. Karena soalnya gini, selanjutnya Pak Dani. Waktu masih terkait dengan bulan puasa itu, ada beberapa orang pedagang kaki lima itu yang saya ajak dialog ringan. Jadi mereka mengatakan bahkan ada melakukan demonstrasi kecil-kecilan. Janganlah pemerintah ini hanya memberikan solusi atau kompensasi kepada ojek online, tapi kami tidak pernah disuarakan gitu. Di sisi lain mereka juga mengatakan mereka ada juga mengambil kredit loh gitu. Tapi ternyata untuk kompensasi pembayaran kredit itu yang enggak ada, tetap juga mereka bayar katanya. Iya. Penilaian Pak Dani terhadap kasus yang barusan saya ceritakan. Ya, memang kenyataannya seperti itu Pak. Jangankan kaki lima, perusahaan besar sendiri Pak, ya kan? Perusahaan besar sendiri. Jadi Menteri Keuangan menambah atau menerbitkan lagi surat utang, ya kan? Menerbitkan surat utang. Tapi kalau kita berpikir secara jernih, ya kan? Kita bukan menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Kita bahkan menambah masalah karena kita berhutang menutupi beban yang mana beban ini sendiri kita nggak tahu kapan bisa kita selesaikan gitu Pak. Jadi saya rasa itu wajar Pak. Ada lagi yang di pasar itu Pak, yang saya lupa di daerah mana yang dilakukannya distancing yang dia diberikan jarak. Bahkan ada pasar yang memberikan nomor, jadi nomor ganjil sama ganjil juga, nomor genap sama genap juga, itu ada Pak. Oh gitu itu, ya. Di daerah Jawa kalau salah saya pernah baca itu di media online. Oke, ada satu lagi Pak Dani. Ini kan Pak Dani kan nanti sebagai pengambil kebijakan ini kan gitu. Memang sudah bisa mengambil kebijakan. Kalaulah Pak Dani nanti menjadi wali kota ataupun sebagai anggota legislatif terkait dengan pedagang kaki lima yang tadi terdampak COVID-19 itu, apalah yang Pak Dani lakukan?
Jadi ini yang sulit nih Pak. Kayak nguji sidang Pak ya. Iya. Ada ini Pak baru Pak dan tidak apa-apa. Ini sebenarnya apanya home base-nya Pak Indra ini kebijakan ini kan. Jadi saya diuji-uji Pak Indra ini. Ini udah beda topik nih kayaknya nih. Iya. Uji presentasi. Kalau saya sih Pak, saya setuju Ibaratnya dengan udah wali kota nih Pak Dan ini ya. Iya. Saya setuju dengan kebijakan yang di daerah Jawa itu yang melakukan distancing ataupun melakukan penomoran atau sip dalam berjualan di pasar itu. Saya rasa itu tidak mengurangi gitu Pak. Tapi walaupun itu pun kan ada polemik juga. Daripada harus kita menutupnya, karena yang kita tahu namanya di pasar ini juga bermacam banyak kriteria sifat manusia di sana Pak. Apalagi SDM-nya juga masih tergolong rendah. Jadi memang sulit kalau hanya sekedar omongan juga kadang-kadang masuk kanan keluar kiri kan begitu Pak. Jadi saya rasa kalau saya sendiri pribadi saya rasa dengan melakukan social distancing itu saya rasa sudah lumayan lah Pak, agak ada upaya memberikan untuk gitu ya. Kalau saya pribadi Pak. Tapi itu pun gini Pak, kalau memang bisa dimanfaatkan ke yang lain, saya rasa lebih baik lagi gitu. Ya seperti yang dilakukan Anies Baswedan, saya rasa itu lebih baik lagi gitu. Jadi home industry aja kita tingkatkan home industry dan kita manfaatkan pelayan masyarakat. Saya rasa itu lebih ini Pak. Boleh saya dikit aja, Pak Dani, yang mana tuh yang konkretnya yang dilakukan Anies Baswedan itu? Apa mengantarkan nasi bungkus dengan ojol atau gimana? Yang mana konkretnya? Gini, nah jadi nasi bungkus itu kan dibeli dari pengusaha-pengusaha itu Pak. Nah itu saya itu Pak. Itu satu, oke lah. Kalau itu oke. Walaupun sekarang itu nggak ngelanjut karena itu nggak hanya di sektor nasi bungkus. Tapi terus terang aja, Medan itu saya bilang tadi lebih kreatif. Saya bisa melihat di karya wisata di Johor itu mobil travel yang isinya 17 itu cantik, high ace ya apa tuh. Itu sore-sore jual semangka di belakangnya. Jual semangka. Nah, itu saya pikir yang tadi saya bilang kreativitas yang penting di situ. Kemudian pakai mobil-mobil mewah di belakangnya sarapan nasi kuning atau nasi uduk. Banyak sekali anak-anak muda yang kreatif dengan mobil bagus, kap belakang dibuka, jualan gitu. Nah, jadi anak Medan itu kreatif. Kalau pemerintahnya, kita masih punya wali kota Medan nggak ya? PLT Pak. Masih PLT Pak. Enggak, saya lihat Medan ini sama Sumut ini kayak pakai remote control ini. Nggak tahu saya gubernur ini ada Pak apa nih ya? Ada Pak Walid nih ya. Terus terang aja, saya tertarik sekali ketika saya ikut webinar Wakil Gubernur Jawa Tengah, dokter itu ya, Jawa Tengah ya. Itu bilang bahwa di Jawa Tengah satu orang ASN punya tanggung jawab mengedukasi 5 kepala keluarga untuk mengkomunikasikan, mengingatkan kebijakan-kebijakan Pemprov-nya. Jadi komunikasinya berlanjut. Jadi satu ASN 5 keluarga. Itu konsepnya bagus sekali saya pikir. Nah, kemudian mereka juga bisa membangkitkan, merevitalisasi UMKM tadi. Jadi apa yang saya bilang tadi itu sebenarnya kasusnya terjadi gitu. Nggak ada misalnya ya yang di PHK. Saya pernah cerita dengan ojol di Medan. Dia bilang, Bang, kalau dulu aku bisa dapat sekian,
Tapi sekarang untuk dapat sekian itu bisa sampai jam 12, jam 1 pagi. Saya tanya sama dia, kamu punya kampung nggak? Punya. Kalau di kampung kamu bisa makan nggak? Ya bisa lah bang. Bisa punya peluang cari duit nggak di sana? Bisa, kalau untuk makan gampang katanya. Kenapa nggak pulang kampung aja? Dia diam. Artinya apa? Kadang-kadang yang kayak gini ini harus diedukasi. Sehingga dampak COVID ini untuk perut itu jangan ada. Iya. Tanpa gengsi ya, tanpa gengsi. Kalau hanya untuk hidup, untuk biaya primer, untuk makanan pokok, itu tidak akan berdampak. Kalau makanannya nggak pakai gengsi. Ya, tapi kalau harus ke restoran juga, harus makan ini juga, itu yang susah. Nah, ini mengedukasi masyarakat yang seperti ini, sehingga saya pikir, saya melihat beberapa UMKM malah maju. Saya punya kawan, risol online-nya makin maju. Saya punya kawan, dia jual minuman apanya makin maju. Kenapa? Dia memanfaatkan ini. Orang banyak di rumah, orang nggak boleh keluar, nah dia jemput bola. Nah, yang begini-begini ini saya pikir kalau bisa kita sentuh, ya kalau memang bisa diharapkan pemerintah, karena saya pikir sumut yang belum tahu apakah status kita ini PSBB terbatas, new normal atau gimana. Karena ada kawan saya yang di Dinas Kesehatan katanya masih rapat-rapat terus nih. Nah, mungkin Pak Walid nanti bisa komen ini. Kalau mungkin ya, kalau mungkin. Nah, jadi mungkin itu dulu, sehingga dampak UMKM di Medan khususnya itu saya pikir tergantung kreativitas dari pelakunya. Makasih sementara. Oke, saya sedikit lagi Pak Bahrum. Boleh Pak Dani? Iya, Pak. Oke, Pak Bahrum. Saya tertarik dengan Bapak sampaikan. Tadi juga kebetulan saya juga Jumatan itu di UMA. Di situ tadi yang menjadi imam khatibnya itu adalah Pak siapa namanya ya? Aduh lupa saya tadi. Itu sering itu. Azhari Akbar Tarigan. Akbar Tarigan, betul. Di situlah dia berbicara tentang kreativitas. Jadi dia mengatakan kreativitas itu ada rekreasi dia bilang. Jadi dalam hal ini saya kaitkan dengan kondisi UMKM yang ada di Sumatera Utara. Memang kita ini, mereka pelaku UMKM ini mungkin hampir 2/3 adalah yang memiliki ilmu yang terbatas. Tapi kalau yang memiliki ilmu yang cukup lumayan melihat peluang-peluang kerja itu, saya setuju dengan Pak Bahrum, bisa meningkat. Tapi apabila hanya mereka bekerja itu sebatas perut, karena beda orientasinya pedagang dengan pengusaha. Pedagang itu yang tadi hanya begitu-gitu aja dia. Tapi pengusaha dia akan terus berkembang. Di dalam kondisi COVID-19 ini, yang berjiwa entrepreneur itu, dia akan melihat bagaimana ancaman itu, kemudian keluar dari ancaman itu. Bahkan untuk memanfaatkan ancaman itu menjadi peluang. Inilah sekarang yang kondisinya itu. Sekarang ini kita perlu untuk bagaimana cara membina pelaku UMKM itu yang masih memiliki wawasan yang terbatas. Tapi dari pihak pemerintah saya rasa masih belum memberikan kesempatan atau belum melakukan sosialisasi kepada mereka. Mereka hanya tumbuh secara otodidak tanpa ada berdasarkan keilmuan. Itu mungkin yang bisa saya berikan Pak Bahrum dan Pak Dani yang ganteng gitu. Mantap. Sebelum saya lupa nih. Boleh ya, Bu Moderator ya. Rekomendasi dari webinar sore ini, bagaimana kalau di Visipol UMA kita buat studi pengembangan UMKM. Jadi kita bisa membina yang begitu, manajemen keuangan sederhana, manajemen pemasaran sederhana, manajemen sumber daya manusia sederhana, Pak Indra tuh jagonya. Dan itu saya pikir pasti dibutuhkan. Karena apa? Ada missing link saya lihat dari pemerintah, kota, dan provinsi ke pelaku UMKM. Di situ kita masuk, mengisi gap ini. Gimana? Ibu WD1 dan Ibu Kaprodi ada di sini nih. Pak Yamdani bisa jadi direkturnya ini. Pasti. Pusat Studi Pengembangan UMKM. Saya siap ngasih apa yang bisa saya kasih. Oke, makasih. Oke, cukup Pak Bu Moderator.
Ya, Pak Indra. Udah cukup sekian dari saya. Tambah hangat ini kayaknya ya masalah nasib UMKM. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau Oh, ini Pak Taufik nampaknya nih. pertanyaan. Bu Ica. Ya, ada Pak Taufik Walhidayah ini, calon doktor komunikasi. Silakan Pak Taufik. Atau Ibu Endah ya, Ibu Endah. Ibu Endah. Iya. Satu ini berbasis ya, Bu Endah ya. Baik Bu Endah, silakan. Terima kasih Bu. Ya Bu Ica. Halo, suaranya dengar Bu? Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator, juga Bapak narasumber sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi kebetulan begini, saya satu pemikiran dengan Bapak Bahrum Jamil dan juga Bapak Indra Muda mengenai UMKM yang ada di Kota Medan ini dan mengenai peluangnya juga. Dan kebetulan juga saya salah satu orang yang mengambil peluang di masa pandemi COVID-19 ini. Dan peluang ini saya dapatkan memang secara otodidak, artinya memang tidak ada sama sekali peran dari pemerintah sendiri untuk memberikan sosialisasi mengenai UMKM ini sendiri, dan saya memang bergerak sendiri gitu dalam dalam menjalankan bisnis sendiri. Dan memang selama pandemi COVID-19 ini memang memberikan banyak sekali keuntungan sebenarnya bagi saya sendiri. Keuntungannya salah satunya itu makanan bisnis online-nya, kebetulan bisnis kuliner. Alhamdulillah selama COVID ini memang alhamdulillah meranjak sangat baik ataupun sangat tinggi jumlah penjualannya. Kemudian juga banyak orang yang di rumah aja itu lebih memilih untuk membeli makanan online ini. Mungkin dari segi lebih efisien mungkin, atau mungkin lebih dari segi kebersihan, atau mungkin dari hal yang lainnya juga. Jadi menurut saya memang kalau dari segi UMKM seperti yang saya jalankan sendiri memang tidak terdampak negatif terhadap COVID-19 ini, malah memberikan impact atau memberikan efek yang sangat positif sekali seperti itu. Tapi ya itu tadi sangat disayangkan sekali bahwa tidak ada peran dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah sendiri, baik itu wali kota, PLT wali kota kita, ataupun dari pihak-pihak yang lain juga tidak memberikan sama sekali peran ataupun sosialisasi kepada kita dari pihak UMKM-nya sendiri. Mungkin itu aja, hanya ingin memberikan masukan aja sendiri, mungkin seperti itu, karena saya juga salah satu orang pelaku dari UMKM itu sendiri yang mengambil peluang besar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu aja Ibu Moderator dan juga Bapak narasumber. Baik, mungkin lanjut, ada lagi Pak Taufik kali ya, Pak Taufik Walhidayat ini calon kandidat doktor. Bisa ya Bu ya? Saya coba mau sharing saja Bu. Sorry Pak. Ya. Sepertinya ada yang nggak dimatikan itu apa ini? Audionya saya udah. Bisa ya Pak ya? Halo? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak, ada suara bom atau apa nih Pak? Kok titit-titit Pak? Halo, mungkin itu usaha UMKM juga. Ada bom begini Pak. Mungkin kita sepakat dengan teman-teman yang lain. Kalau saya bicara soal kebijakan dari pemerintah setempat. Karena kalau kita bicara UMKM, kita juga harus pilihkan antara usaha mikro dan usaha kecil. Kalau persoalan usaha menengah ke atas ini mungkin modalnya bisa lah kita gunakan untuk menyikapi persoalan dana. Tapi kalau kita bicara soal mikro dan kecil, itu kalau seperti yang dikatakan Ibu
Delta, Bu Delta, Delta ya. Itu kalau di perkampungan, apalagi tempat harian dari di perkampungan, banyak usaha mikro ini tumbuh dengan tidak bekerja mereka akan terjadinya PHK secara sepihak oleh perusahaan. Halo pastornya Pak, bisa dengar ya Pak? Bu, Ibu. Waduh, suaranya strong itu, sakit kuping. Di mana tuh? Pak Barung coba. Nggak jelas Pak Topik. Ah, kalau suara saya gimana? Jelas. Suara saya jelas Pak. Pak, kayak ada suara bom Pak. Hanya dengung yang kedengaran Pak Topik, hanya dengungan yang kedengaran. Mungkin agak bergeser aja Topik. Mungkin bisa bergeser aja Pak. Audionya dimatikan ya. Ada suara titit Pak Topik. Oh iya. Ya. Nah, kalau gitu coba yang balik yang lain dulu lah Bu. Susah juga saya bicara gini kan. Tidak nyambung akhirnya. Oke, Bu moderator di sisi yang lain masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Pak Topik. Baik, selanjutnya mungkin ada kepada Bapak Ibu, dipersilahkan lagi. Mungkin tadi Pak Topik lagi ada gangguan ya. Padahal Pak Topik itu sebenarnya banyak ingin mengeluarkan unek-uneknya ya. Maaf ya Pak Topik, mungkin karena kondisi. Baik, mungkin lanjut. Ini ada Pak Nanang ya, Pak Nanang Tommy Sitorus. Boleh Pak, dipersilahkan Pak. Baik, Ibu Rika, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini diskusi, kebetulan ini kedua kalinya saya bergabung dengan webinar yang diadakan oleh Visipol. Izin ya Bapak Ibu, para senior, saya dosen tetangga sebelah Visipol. Hukum ya Pak? Ya, saya hukum Bu. Saya hanya ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra Muda tadi, bahwa benar jika di pajak tradisional itu memang tidak bisa dipisahkan dari kita gitu, karena dia bersentuhan langsung. Kan begitu Bu Rika. Jadi kalau kebetulan saya ini warga asahan dan belum balik ke Medan, jadi kalau yang saya amati di sini, kebijakan dari kepala daerah tersebut itu bukan yang kayak ekspektasi kali gitu. Artinya tidak terlalu bagus sekali, tidak. Artinya masih sama rata dengan kepala daerah lainnya gitu. Tapi kalau untuk di pedagang tradisional, itu saya melihat setiap lapak-lapak itu, kios-kios itu ada tongnya gitu, tong untuk cuci tangan gitu. Jadi antusias para pedagang juga tidak bisa membohongi perasaan sendiri. Artinya mereka ingin mendapatkan keuntungan juga dari dagang mereka gitu. Apalagi kita lihat kemarin sebelum masuk bulan puasa Ramadan, artinya punggahan, kemudian masuk untuk Lebaran, hari Idul Fitri, masyarakat di sini masih antusias saja gitu. Tidak ada yang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi ini. Masih seperti biasa. Kemudian kebetulan dekat rumah saya kebetulan tinggal di daerah Kecamatan Silau Laut. Mungkin Bapak Ibu agak asing dengan kecamatan saya ini. Jadi pajak yang ada di sekitar kampung saya itu juga sama. Tidak berkurang sedikit pun peminat para pembeli dan semangat para pedagang untuk berjualan. Masih seperti biasa, masih dipadati, tetapi sekitar kalau saya persenkan 90% para pembeli dan pedagang itu mengikuti protokoler oleh pemerintah, artinya masih menggunakan masker, cuci tangan, dan itu saya apresiasi untuk itu. Kemudian kalau untuk yang di sekitar rumah saya kebetulan ada pengusaha menengah, artinya ini kelapa putih ya Bu ya. Dia
kelapanya ini untuk diekspor. Jadi kulitnya itu dibuang, dikupas, dan jadi itu jadikan tepung santan. Gitu. Nanti ini kemudian diekspor ke luar negeri ataupun di sekitar Pulau Sumatera. Jadi lagi maraknya pandemik, lagi puncaknya pandemik itu membuat si pemilik tadi ini merasa gelisah. Artinya kelapa yang didatangkan dari luar itu kebanyakan dari Aceh, dari Nias, kemudian dari Bagan Batu arah ke Pekanbaru sana itu masuk kemari. Yang ditakutkan adalah ketika nanti supirnya itu masuk kemari ke sila laut ini, itu mereka takutkan. Yang ditakutkan adalah akan membawa virus seperti itu. Jadi sempat ada seminggu itu diliburkan. Artinya tidak ada yang beraktivitas untuk mengkupas kelapa. Kalau di sini bahasanya Bu, koncek kelapa. Nah, jadi dibatasi selama seminggu itu diliburkan, tidak ada aktivitas apa-apa. Tetapi setelah seminggu timbul kegelisahan sendiri, terutama kepada pemilik. Gitu. Jadi kemudian para masyarakat di sekitar sini juga gelisah, karena itu ya alhamdulillah pendapatannya lebih banyak dapatkan dari hasil mengupas kelapa tadi. Selama pandemik itu libur seminggu itu tidak terjadi apa-apa, artinya tidak kegiatan apa-apa. Jadi mereka meminta supaya untuk dimasukkan kelapa kembali, bahan pokok untuk bisa diolah kembali. Jadi itu ada seminggu sekitar itu berhenti total. Tapi setelah itu aktivitas seperti biasa kembali, tidak ada ketakutan sedikit pun. Ya sudahlah, kalau memang nanti bawa apa-apa, penting kita tetap cuci tangan gitu. Jadi usaha di sini tetap berlangsung dengan sendirinya itu, tanpa mengurangi peraturan ataupun kebijakan dari kepala daerah, khususnya di Asahan. Gitu. Kemudian kalau untuk anak muda sendiri di sini, kreativitas yang dilakukan oleh anak muda masih sama Bu. Artinya seperti disampaikan oleh Pak Barum ataupun Pak Indra Muda tadi, kita di Kota Medan, sama di sini juga sama. Banyak anak muda berjualan di pinggir jalan menggunakan mobil-mobilnya itu dibuka penutup belakangnya, tetap seperti biasa berjualan. Iya. Jadi tidak ada sedikit pun rasa takut lah kalau untuk yang berkenaan dengan perut gitu. Seperti disampaikan oleh Pak Dani tadi, begitu juga Bu. Tidak ada ketakutan masyarakat Asahan untuk itu tadi. Jadi mereka terus berdagang seperti biasa, begitu juga pelaku UMKM tetap sama. Jadi dan alhamdulillah sekarang Asahan itu ada yang mengatakan zona merah, tetapi tetap seperti biasa. Zona hijau, zona merah sama seperti biasa. Tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi kita tidak tahu, mungkin masyarakat Sumatera Utara ini memang vaksinnya itu kuat, kita bilang. Artinya itu vaksin untuk meyakinkan diri gitu. Vaksinnya. Jadi kalau yang webinar yang sebelumnya Corona mengintai pemudik, jadi kalau sekarang ini masih suasana Idul Fitri karena masih ada, terbalik para pemudiknya itu yang mengintai Corona itu untuk bisa masuk kembali berlebaran seperti biasa. Untuk UMKM sendiri masih, insya Allah masih aman di sini Bu, masih lancar, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Jadi masih seperti biasa dan semakin mengikat para pembeli. Dan artinya di sini juga ada itu Bu, pedagang serba 35.000 pakaian, itu ramai itu Bu. Mereka tidak menghiraukan apa itu COVID apa segala macam, tidak penting. Yang penting bagaimana mereka bisa membeli baju lebaran terus untuk anak-anaknya tanpa mengurangi ataupun tanpa ada rasa takut gitu. Jadi mereka tetap mematuhi peraturan, tetap pakai masker dan cuci tangan itu. Dan artinya mereka tetap mendukunglah untuk kegiatan lain sebagainya. Itu saja Bu diskusi dari saya untuk usaha ataupun
bisnis ya bergerak di bidangnya. Terima kasih Ibu Rika. Ya, baik, terima kasih Bapak Nanang. Ini mungkin yang terakhir atau karena kita waktu sampai pukul 15.30, ini sudah pukul 15.20 lah mungkin ya, baru kita tutup ya, karena kayaknya makin banyak masukan makin nambah ya pengetahuan kita. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu atau Ibu WD 1 boleh? Mungkin ada unek-uneknya yang masalah UMKM bebek kali ya, Bu WD 1. Atau Ibu Kaprodi nih ada Ibu Ilma sama Ibu Nina ini ya. Ada masukan atau ada yang mau dipertanyakan? Atau udah pada tidur kali ini ya? Baik, nggak ada Bapak Ibu? Kan takutnya pada tidur ya. Tadi udah agak sedikit hot ya kan? Ini kembali kan ada pukul. Dari Ibu WD 1? Ada Bu? Bu Baby? Kayaknya sinyal. Iya, nggak bergerak kayaknya ya. Mungkin sinyal dari Ibu WD 1 kita agak terganggu ya. Asal jangan jiwanya aja terganggu ya. Atau Pak Nopri, Ibu Warida ini orang tua kita. Ada Pak? Suaranya Pak Nopri. Moderator yang kami hormati narasumber. Gimana suara saya? Kedengar, Bu? Dengar Pak. Lanjut Pak. Oke. Oh, mungkin saya tidak dari awal mengikuti Jumat Barokah, tapi saya ingin memberikan masukan kepada kita semua. Tadi dari Pak Barum sudah terdengar, dari Pak Indra sudah terdengar. Begini Bu, saya kan berasal dari Sumatera Barat, Payakumbuh gitu ya, kampung saya gitu ya. Kalau di sana Bu, itu masalah COVID ini sangat-sangat berpengaruh sekali sama UMKM. Kalau saya pulang kampung, kalau di Fitri, itu kan Sanjay, kerupuk ini segala kali itu kan usaha UMKM semua. Sekarang ini waktu COVID ini semua jalan-jalan di desa kami itu di Palang tidak boleh lewat. Jadi adik-adik saya aja di sana, Bang, kalau kita mau di pasar Bang itu jalan di sini nggak boleh lalu Bang, jalan di sini nggak boleh lalu Bang. Jadi dengan adanya Bang di sana tuh banyak Bu ya yang pandemi yang positif COVID ini banyak ya. Karena orang kampung saya kan banyak merantau di Jakarta. Jadi yang pulang-pulang dari Jakarta itu yang dikarantinakan 14 hari, tapi dampak itu sangat luar biasa Bu. Jadi kalau kami kan di sana desa, orang desa itu bisa leluasa menutup jalan di desa dia. Jadi kalau udah bikin palang, itu kita nggak boleh lewat Bang katanya. Jadi kalau kita ke pasar, cari-carilah. Kalau kita naik sepeda motor, jalan-jalan sendiri lah Bang. Gitu. Jadi untuk pergerakan UMKM terganggu dengan kondisi COVID-19 ini juga. Cuman kalau Ibu lihat ya, kami yang pulang kampung, kalau untuk oleh-oleh dari pulang kampung balik ke Medan atau ke kemanapun, itu sangat banyak sekali UMKM yang produksi. Kalau sekarang Bu, kami nggak pulang kampung, orang itu tidak bisa produksi. Ini dampak-dampak begitu mungkin kalau Ibu Enda tadi alhamdulillah dia punya retail untuk di sini. Tapi kalau kami kan untuk stok-stoknya orang merantau. Orang merantau kan nggak boleh pulang Bu. Di stop dari Pekanbaru, Anda balik ke Pekanbaru. Tidak boleh ke Payakumbuh, tidak boleh ke Bukit Tinggi. Makanya kalau kita lihat di daerah Sumatera Barat mungkin agak sedikit berbeda dengan daerah kita di Sumatera Utara. Karena Sumatera Barat itu banyak inceran orang-orang rantau waktu Idul Fitri. Kalau kita di Sumatera Utara, kita tinggalin Medan. Ngapain kita di Medan waktu Idul Fitri, kan gitu ya. Jadi mungkin menurut saya tergantung dengan keadaan wilayah juga. Kalau kita di Medan, sedikit mungkin berpengaruh, tetapi bagi yang
retail tadi kata Bu Enda meningkat omsetnya itu alhamdulillah. Tapi bagi teman-teman saya Bu yang konveksi gitu Bu ya, sangat-sangat terpukul Bu. Benar-benar sangat-sangat terpukul gitu ya. Orang kampung saya banyak di sini konveksi gitu Bu ya. Sangat-sangat bisa dikatakan satu bulan Ramadan itu sama-sama sekali tidak ada kerjaan sama sekali. Jadi ya mungkin kalau kita tadi mencari untuk pakaian lebaran anak-anak, kita bisa ke mall, ada yang pasar-pasar gitu, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk konveksi yang udah menengah-menengah ini kan dia tidak bisa lagi hal-hal yang begitu. Jadi menurut saya mungkin untuk beberapa segi ada pengaruh, tapi untuk beberapa segi yang lain juga ada mungkin kelonjakan itu di situ kan tidak berbeda. Jadi mungkin menurut saya kebijakan pemerintah itu sendiri kita juga harus tunggu gitu ya. Karena tadi malam saya melihat di televisi anggaran pemulihan ekonomi nasional 607,7 triliun. Itu bukan sedikit Bu, 607,7 triliun. Itu anggaran pemulihan ekonomi nasional. Makanya saya pikir tadi malam, kalau Bank Senturi aja 6,5 triliun sekian, itu kalau kata pakar-pakar orang tahu keuangan, kalau kita susunlah uang 100.000 dari bumi ini udah sampai ke langit katanya gitu kan. Ini kalau 607 triliun lebih, berarti 100 kali lipat dari 6,57 itu kan, saya nggak tahu lagi apa yang akan terjadi gini. Makanya moga-moga nanti. Tapi yang kita Pak Dani ya, para pengusaha dari Apindo, kapan sampainya bantuan pemerintah? Kapan sampainya bantuan pemerintah? Jadi di mana sebenarnya yang menjadi Pak Jokowi cepat laksanakan. Tapi para pengusaha Apindo, saya senang sekali kalau nonton televisi itu masalah perbincangan. Sampai sekarang kapan itu datangnya bantuan? Cepat bantu pemerintah supaya kami bisa bergerak katanya gitu Pak Dani ya. Mungkin kalau Pak Dani di daerah sana ya, karena mungkin juga Pak Dani orang yang punya potensi di sana, mungkin akan bisa mendorong pemerintah cepat dilaksanakan itu. Jadi saudara-saudara kita yang terdampak dengan COVID ini mungkin akan bisa kembali untuk berkembang. Ya. Mungkin dari saya gitu Bu Moderator dan juga Pak narasumber Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nopri atas sarannya. Mungkin kata Pak Nopri tadi berdasarkan wilayah ya, tidak semua terdampak dari pandemi COVID-19 masalah UMKM ini, tetapi terdampaknya itu menurut wilayah masing-masing ya. Itu kata Pak Nopri yang tadi kita sama-sama kita dengar. Baik, mungkin karena waktu juga sudah tidak mengizinkan dan pukul 15.30, mungkin untuk penutup terakhir, Pak narasumber ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Ya, terima kasih moderator. Jadi sebagai penutup terakhir dari apa yang kita bincangkan dari masukan-masukan seluruh peserta, memang seperti yang saya sajikan tadi juga, UMKM itu banyak kriterianya. Salah satunya itu dia bisa berpindah ataupun berubah tempat, ataupun bahkan berubah haluan. Itu biasa dalam UMKM. Tapi yang perlu diingat juga, bagaimana UMKM yang tingkatnya menengah, yang mungkin omsetnya sampai miliaran, asetnya sampai miliaran. Kalau untuk berubah haluan itu saya rasa tidak mungkin. Seperti yang dibilang Pak Nopri tadi di daerah Sumatera Barat, yang menjual keripik segala macam itu kan. Saat ini mungkin yang lagi diperlukan misalnya masker, misalnya begitu. Tidak mungkin pengusaha keripik berubah jadi pengusaha masker. Kan begitu. Itu sudah jauh berbeda. Tapi kalau mungkin dia perusahaan busana mungkin masih mungkin kan begitu. Seperti tadi Bu Enda, masukan Bu Enda, kreativitas memang benar, UMKM itu kreativitas yang dibutuhkan karena itu asal dari untuk kita berdiri
Itu kreativitas perlu. Kita harus melihat pangsa, kita harus melihat keadaan, kita harus melihat bagaimana prospek ke depannya untuk menjalankan UMKM ini. Kan gitu. Makanya UMKM sendiri bisa dapat berubah-ubah. Akan tetapi yang perlu diingat, UMKM sendiri juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahan modal. Modal yang terbatas inilah yang sekarang ini banyak perusahaan ataupun UMKM yang mengalami pilot, kan begitu, akibat dari virus corona. Dengan catatan yang seperti saya bilang tadi, tidak semua UMKM juga terdampak dari pandemi ini. Itu tadi saya buat di fenomena yang terjadi. Jadi memang ada yang berdampak, ada yang tidak, begitu Pak. Jadi kalau yang berdampak, ya beginilah keadaannya. Jadi nggak bisa juga kita samaratakan bahwasannya di Sumut juga tidak terlalu berdampak kali. Pasti ada berdampak. Kenapa? Karena saya sendiri juga mengalaminya, kan begitu Pak. Kan begitu. Kita ini hanya pengalaman juga dan juga mungkin sharing-sharing keadaan juga lah inilah terjadi saat ini. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari segala penyakit, dan cepat kita saling ya bersenda gurau langsung lagi lah gitu kan Pak. Terima kasih pada moderator. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Mungkin ini penutup dari acara diskusi online kita. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara diskusi online kita di Visipol Universitas Medan Area ini. Dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dalam secepatnya kita dapat berkumpul kembali dan bertatap muka kembali, bersenda gurau kembali di kampus Universitas Medan Area kita. Baiklah, mungkin dan kami juga sangat berterima kasih ya kepada Bapak Ibu atas apresiasinya yang telah bersedia mengikuti acara ini. Dan sebelum saya tutup, mungkin saya sedikit berpantun. Mungkin ke kampus UMA naik sepeda, pulangnya naik kuda. Duhai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah memaafkan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum. Rika, kalau naik sepeda iya, sama-sama Pak. Pulangnya naik kuda, Bu. Kudanya belum dipesan. Pulangnya naik kuda. Asik. Belum dipesan dari Brastagi. Nanti dipesan Pak Rektor, Bu. Kudanya. Gigi. Dadah. Gigi. Ya. Maya Dani. Terima kasih Pak Yarhamdani. Ini kok bagus ya. Tadi kok pas aku mau bicara kok bisa nggak masuk ya? Nggak dengar ya? Iya, suaranya Ada kayak yang mau ada sabotase. Pek. Barangkali moderatornya tuh Pak yang sengaja. Moderator itu ya? Iya, Bu. Iya Pak, kunci moderator Pak. Iya. Ada. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Izin Pak ya. Terima kasih. Oke, Pak Nana. Iya. Dan gopenak Dari itu kayaknya musim rambutan itu lah dia apa tepat ada nih.